Apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Kali ini kita berjumpa lagi ya. YouTube channel Kunci Sejarah akan membahas mengenai terkenal angker 7 kota mati di Indonesia yang kini tak berpenghuni lagi. Kota mati atau julukan kota yang dahulu ramai tapi sekarang tidak dihuni karena beberapa faktor. Yang paling banyak kota-kota mati di Indonesia itu tidak dihuni manusia karena angker. Mendengar istilah kota mati mungkin kamu akan langsung mengingat dengan judul lagu Noah. Kota mati diistilahkan juga sebagai kampung mati atau kampung yang tak lagi ditinggal oleh penduduknya. Misalnya saja sebuah desa yang hilang dan kemudian populer karena film KKN Desa Penari pada tahun 2022 lalu. Nah, ternyata ada nih beberapa kota lain di Indonesia yang kini sudah mati atau ditinggalkan penghuninya. Berikut ini daftar kota mati di Indonesia yang dilansir dari beberapa sumber. Yang pertama, Marina City. Marina City yang terletak di Batam, Kepulauan Riau. Marina City dibangun di dekat pelabuhan besar dan menjadi tempat singgah para ekspatriat yang berasal dari Malaysia dan Singapura. Tak ayal, Marina City dikenal sebagai pusat hiburan Asia Tenggara karena lokasinya strategis dan dekat dengan pelabuhan besar. Marina City dulunya ramai karena menjadi pusat perjudian di Indonesia. Terutama pada malam hari, berbagai lampu gemerlap menghiasi kota ini dan menjadi penuh dengan orang yang ingin melipat gandakan uangnya dengan berbagai jenis judi. Marina City mulai perlahan sepi dan ditinggalkan penduduknya di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melarang perjudian. Kebijakan itu membuat Marina City perlahan ditinggalkan dan keadaan mulai berubah 360 derajat. Apalagi sejak Singapura menggencarkan pembangunannya dan menjadi tujuan wisata hiburan yang baru bagi warga Asia Tenggara. Kini Marina City tersisa bangunan kosong dengan cat mengelupas dan tembok yang rapuh. Satu-satunya yang tertarik datang ke Marina City adalah para pencari hantu. Yang kedua, Dusun Tari Kolot. Kota mati berikutnya ada di Jawa Barat. Tadinya Dusun Tari Kolot, Desa Sidamekti, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka ini dikenal sebagai desa yang makmur dan subur. Namun, pada tahun 2006 terjadi bencana longsor yang akhirnya membuat ratusan kepala keluarga di sini meninggalkan pemukimannya. Pasca bencana itu, 253 kepala keluarga dari Tari Kolot direlokasi ke tempat lain. Pemerintah menetapkan bahwa Dusun Tari Kolot masuk dalam zona merah bencana alam. Rumah-rumah yang telah lama tidak ditinggali oleh penghuninya kini ditumbuhi rumput liar dan pepohonan. Kesan angker di kampung ini akan sangat terasa. Yang ketiga, Lembah Halimun, Perbawati, Sukabumi. Tempat ini merupakan sebuah kompleks perumahan yang bergaya Eropa dan berlokasi di Sukabumi, Jawa Barat. Pada kompleks perumahan tersebut nampak berjajar rumah-rumah mewah dan megah namun ditinggalkan oleh penghuninya dan tidak terurus sampai puluhan tahun lamanya. Bangunan tak berpenghuni tersebut kerap disebut sebagai kota mati oleh masyarakat sekitar. Jika melihat struktur bangunan pada kompleks tersebut, nampak bagian depan bangunan yang memiliki nuansa klasik Eropa menghiasi area tersebut. Bangunan tak berpenghuni tersebut kerap disebut sebagai kota mati oleh masyarakat sekitar. Jika melihat struktur bangunan pada kompleks tersebut, nampak bagian depan bangunan yang memiliki nuansa klasik Eropa menghiasi area tersebut. Yang keempat, perumahan Karawang Baru. Tempat ini konon diduga milik salah satu anak mantan presiden di era Orde Baru. Kompleks perumahan elit itu diduga mengalami masalah pengelolaan pada tahun 90-an saat era Orde Baru tumbang. Tempat ini terletak di Desa Karanganyar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Kompleks tersebut kini terlihat seperti kota mati dengan ratusan bangunan rumah yang ditumbuhi oleh pepohonan dan semak belukar. Tak heran jika kompleks ini menjadi incaran bagi para pemburu hantu. Namun, tidak hanya dijuluki sebagai kota mati saja, kompleks ini juga menjadi pilihan destinasi menarik bagi sebagian orang untuk foto-foto seperti prewedding dan lain sebagainya. Yang kelima, Desa Simacem. Tempat ini berlokasi di Kecamatan
Naman Teran, Kabupaten Karo yang berjarak sekitar 3 km dari Gurun Sinabung. Kabarnya desa ini dulunya pernah terbakar dan rata dengan tanah setelah terjaring awan panas yang meluluh lantahkan bangunan di tempat tersebut. Kini kawasan tersebut sebagai wilayah zona merah yang menyebabkan ratusan penduduk desanya meninggalkan pemukiman tersebut. Alhasil, kini kondisi desa Simajem menjadi sepi dan seperti kota mati yang tidak berpenghuni di sana. Beberapa bangunan pun masih berdiri kokoh, ada juga yang hancur lantaran tidak terurus. Yang keenam, Dusun Cimeong. Sama halnya dengan desa sebelumnya yang terdapat di Majalengka, desa Cimeong harus ditinggalkan oleh penduduknya lantaran terjadinya pergeseran tanah pada 2016 lalu yang menyebabkan beberapa bangunan rusak parah. Pada 2017 disusul bencana tanah longsor dan pergeseran tanah. Hal itu membuat dusun yang tadinya dipadati penduduk dengan aktivitas sebagian besar sebagai petani menjadi sepi dan nampak horor karena tidak berpenduduk. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu Kampung Vietnam. Tempat ini merupakan sebuah perumahan yang memiliki fungsi sebagai tempat pengungsian para tentara Vietnam pada tahun 70-an hingga awal 80-an. Sebelum akhirnya mereka dipindahkan ke Pulau Bintan, kampung ini juga sempat beralih fungsi menjadi panti jompo. Meski demikian, walaupun saat ini dikenal sebagai kampung angker, ternyata kampung Vietnam ini masih dihuni oleh 13 kepala keluarga. Mereka sengaja ditempatkan berpencar mengisi rumah bagian pojok-pojok untuk saling menjaga. Nah, itulah 7 daftar kota mati yang ada di Indonesia yang dilansir dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.